Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu, engkau akan menuntun dan membimbing aku. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Haleluya, kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, Engkau telah mengutus anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Bangunkanlah kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami jangan tertidur di dalam dosa kami, melainkan memperoleh kemenangan pada akhirnya. Tolonglah kami untuk hidup dalam damai selama di dunia ini, sampai kami beroleh kehidupan yang kekal di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik di rumah masih tetap semangat kan ibadahnya? Yuk kita lanjut lagi ya ibadah kita. Kita bernyanyi Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Tapi adik-adik di rumah ikuti gerakannya dari kakak-kakaknya ya. Kasih
Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur anak-anak sekolah minggumu, di mana kami dapat berkumpul melalui live streaming. Biar kiranya Tuhan yang mau menyertai hati dan pikiran anak-anak-Mu supaya kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu yang akan nantinya kami dengarkan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Abang harap kalian semua sehat. Jadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Abang ada sedikit tugas sama kalian. Semoga kalian bisa mengerjakannya. Kita akan menghafal ayat dari 1 Petrus 2 ayat 24. Adik-adik harus hafal ya. Nanti buktinya boleh di-share ke grup kita. Jadi hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 30. Tapi sebelum itu Abang boleh sedikit sebagai pelepas rindu untuk kalian, karena sudah lama kita kan tidak berjumpa karena virus corona ini. Jadi sebelum ke situ, bagaimana kabar kalian di sana? Puji Tuhan, semuanya kalian sehat. Abang harap kalian semua baik-baik saja. Abang yakin kalian semua pasti selalu semangat memuji Tuhan setiap minggu. Walaupun untuk sekarang kita nggak bisa jumpa, nggak bisa berkumpul bersama kakak abang, guru sekolah minggu, pastinya kalian rindu kali ya untuk bisa berkumpul, bermain dengan teman-teman pastinya juga ya. Mari kita doakan supaya pandemi COVID-19 ini dapat segera selesai, dan kita doakan juga teman-teman kita yang kita tahu dalam keadaan sakit. Mari kita doakan mereka supaya mereka lekas sembuh. Tapi jangan lupa juga untuk selalu senyum dan gembira, karena anak-anak Tuhan yang selalu senyum dan gembira itu katanya sih bisa kalahkan virus corona. Dan ingat selalu pesan kakak sekolah minggunya supaya memakai masker dan rajin cuci tangan. Kita akan masuk ke firman Tuhan pada hari ini. Abang harap kita bisa secara bergantian membacakannya. Nanti ayat yang terakhir, mari kita sama-sama membacanya. Sudah dapat adik-adik? Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Kita baca secara bergantian. Duluan dari Bang Batara, kemudian kalian ya adik-adik. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawab itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sudah ditukar
Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Mari kita baca bersama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Adik-adik, kalian tahu tidak mengapa tema sekolah minggu kita hari ini judulnya orang Samaria yang murah hati? Kenapa orang Samaria itu dikatakan sebagai orang yang murah hati ya? Padahal kita tahu orang Samaria adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria adalah orang yang berbeda dengan orang Yahudi. Tapi kenapa Yesus menceritakan kisah tentang orang Samaria ini? Baiklah, kita akan menonton cerita dan kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" jawab Yesus kepadanya. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Hayo, abang mau tanya lagi kepada kalian. Kenapa Yesus menceritakan tentang kasih
orang Samaria itu? Ada apa dengan orang Samaria itu? Ada yang tahu tidak? Setelah kalian sudah menonton kisah tentang orang Samaria yang baik hati, firman Tuhan kita pada hari ini berbicara bagaimana kita mengasihi sesama kita manusia. Pertanyaan ini dilontarkan atau diberikan oleh ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Tapi bukan berarti abang bertanya nantinya abang sebagai ahli Taurat yang ingin mencobai kalian. Bukan ya. Abang mau bertanya kepada kalian, seperti pertanyaan ahli Taurat tadi. Siapakah sesama kita manusia? Abang ada gambar. Ini menggambarkan orang Samaria yang baik hati, orang Samaria yang murah hati. Dia rela menolong orang yang berbeda dengan dia. Kebetulan ini adalah orang yang dirampok. Dia adalah orang Yahudi. Seharusnya orang Samaria tidak boleh bertemu atau bersentuhan dengan orang Yahudi, karena mereka adalah orang yang berbeda dan orang Yahudi patuh dengan hal itu. Tapi orang Samaria karena kemurahan hatinya, dia mau menolong orang Yahudi ini dan memberikan dia minum, kemudian membawanya ke penginapan. Apakah kalian berpikir bahwa sesama kita hanya yang digambar ini? Maksud abang, apakah hanya kita yang Kristen adalah sesama? Ada yang jawab iya. Kenapa? Bukan, sesama kita itu adalah semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi, abang mau bertanya lagi, apakah ini sesama juga? Kalian tahu ini gambar apa? Ini gambar orang yang akan beribadah, tapi bukan ke gereja, ke masjid. Apakah ini juga sesama kita? Ya, ini sesama kita. Walaupun kita berbeda agama dengan orang lain, dia adalah sesama kita. Sebab kasih Yesus tidak terbatas. Sebab kasih Yesus untuk semua orang. Adik-adik mau sebagai perantara atau alat untuk kasih Yesus? Mau dong. Jadi, tahu ya bahwa kasih Yesus itu tidak terbatas. Yang terakhir, ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar orang yang beragama Hindu. Mereka nggak beribadah ke gereja dan tidak beribadah ke masjid, tapi mereka beribadah ke kelenteng. Mereka juga adalah sesama kita. Jadi, yang namanya sesama adalah semua manusia tanpa memandang dia agama apa, suku apa, golongan apa. Tuhan tidak pernah berkata bahwa sesama kita hanya orang Kristen. Tetapi semua manusia adalah sesama kita. Sebab Tuhan menciptakan kita semua dengan beraneka ragam. Kita semua ciptaan Tuhan. Walaupun kita sama seperti orang Samaria yang terkadang tidak disukai, tidak diperbolehkan melakukan sesuatu oleh karena perbedaan, dan kita mungkin saja dibenci oleh sesama kita, tetapi kita tetap memperlakukan sesama kita dengan penuh kasih.
Sehingga Yesus menceritakan tentang kisah orang Samaria ini. Siapa yang mau diceritakan Yesus tentang kisahnya kepada Bapa yang di surga? Kalau begitu, kita harus seperti orang Samaria yang murah hati, mengasihi sesama kita, baik agama apapun, suku apapun, maupun golongan apapun, supaya kita dikasihi oleh Tuhan. Dan kita yang sudah dikasihi akan membagi kasih kita kepada sesama kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah aku menjadi sama seperti orang Samaria yang baik hati dan murah hati kepada sesama manusia, supaya beroleh keselamatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan, tapi sebelumnya kita bernyanyi terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus
juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari